Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas PM 2023G. Kami di sini akan menjelaskan tentang penilaian proyek. Sebelumnya, perkenalkan, saya Almas Nanda Mutia Sajid dengan NIM 162. Kemudian ada teman saya, Hisranti Nurul Iza dengan NIM 087 dan Siti Nur Saiza dengan NIM 061. Nah, sebelum kita ke penilaian proyek, kita harus memahami dulu tentang asesmen non-test. Mengapa? Karena penilaian proyek ini merupakan salah satu dari asesmen non-test. Menurut Bahtiar, asesmen non-test adalah salah satu teknik untuk mempelajari informasi spesifik tentang keadaan peserta tes. Sedangkan menurut Mulyadi, teknik non-test juga dapat dikatakan sebagai metode penilaian hasil belajar siswa tanpa memberikan tes kepada siswa. Ya, jadi intinya asesmen non-test ini dia tidak memberikan eh, kepada siswa ini berupa tes atau berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab eh, atau yang harus dijawab oleh siswa. Biasanya asesmen non-test ini tidak hanya mengukur ranah kognitif, tapi dia juga mengukur ranah psikomotor dan juga afektifnya. Baik, untuk selanjutnya, eh, apa itu penilaian proyek? Nah, penilaian proyek itu menurut Rahman dan Nasrah tahun 2019 dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran menjelaskan bahwa penilaian proyek itu merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, penilaian proyek itu terdiri dari beberapa tahapan, dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian ada pengumpulan, pengolahan, dan sampai penyajian data. Nah, di sini terdapat kriteria penilaian proyek. Nah, dalam jurnalnya Wurik Babudin tahun 2022 itu menjelaskan bahwa ada 7 kriteria penilaian proyek menurut Ivor Davis 1991. Untuk yang pertama, generability. Di sini maksudnya tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Kemudian ada authenticity. Di sini maksudnya tugas siswa di sehari-harinya. Kemudian multiple voci. Di sini maksudnya tugas proyek itu bisa menilai lebih dari satu kemampuan siswa karena setiap siswa itu kan heterogen. Nah, kemudian di sini ada teachability, maksud guru di kelas. Kemudian ada fairness. Di sini maksudnya tugas proyek itu memberikan penilaian yang adil kepada semua siswa. Kemudian ada feasibility. Di sini maksudnya tugas proyek itu sudah eh, bisa mencukupi alat bahan, kemudian SDM maupun penunjang dalam tugas proyek tersebut. Kemudian ada scorability, yaitu tugas proyek yang bisa memberikan nilai sesuai dengan indikator penilaian yang diberikan. Selanjutnya, Selanjutnya ada tahapan tugas proyek. Nah, di sini ada 3 tahapan utama dalam tugas proyek. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga penilaiannya itu dilakukan secara berkesinambungan dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah dari penilaian proyek. Menurut Kunandar tahun 2014 dan punya, ia itu menjelaskan ada 10 langkah yang dapat dijadikan patokan oleh pendidik dalam melakukan penilaian keterampilan proyek. Nah, 10 langkah ini yang pertama yaitu menyampaikan rubrik penilaian sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik. Jadi tujuannya itu agar peserta didik itu dapat mengetahui aspek yang akan dinilai sehingga mereka itu dapat bekerja sesuai harapan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria penilaian. Nah, di sini tuh tujuannya agar peserta didik itu memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka akan mengevaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan tugas dan penjelasan tugas dengan jelas termasuk tujuan dari proyek itu, kemudian langkah-langkah pengerjaan dan hasil yang diharapkan. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang tugas yang harus dikerjakan.
Jadi di sini pendidik itu memastikan bahwa semua peserta didik itu memiliki pemahaman jika terjadi perbedaan antara pelaksanaan itu mungkin dan memberikan penghargaan. 6 yaitu memonitor pekerjaan proyek peserta didik dan memberikan umpan balik kepada setiap tahapan pengerjaan proyek. Jadi di sini tuh pendidik memantau setiap tahap pengerjaan proyek dan memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini bertujuan untuk membantu peserta didik memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan hasil kerjanya sebelum proyek selesai. Kemudian yang ketujuh yaitu membandingkan pekerjaan peserta didik dengan rubrik penilaian. Nah, jadi setelah proyek yang dilakukan selesai, pendidik itu membandingkan hasil kerja peserta didik dengan kriteria dalam rubrik penilaian. Nah, hal ini memastikan penilaian yang objektif. Kemudian yang ke-8 yaitu menentukan kemampuan peserta didik terhadap pencapaian kompetensi minimal. Nah, di sini pendidik itu mengevaluasi apakah peserta didik itu telah mencapai kompetensi minimal yang ditargetkan melalui proyek tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu mencatat hasil penilaian. Nah, pendidik mencatat hasil penilaian secara sistematis untuk mendokumentasikan perkembangan laporan yang disusun peserta didik. Jadi setelah proyek itu peserta didik, umpan balik ini itu mencakup apresiasi atas kelebihan dan saran perbaikan untuk kekurangan, sehingga peserta didik itu dapat belajar dari pengalaman tersebut. Nah, seperti teknik lainnya, penilaian proyek ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, menurut yang kami kutip dari Wardah, yang kami kutip dari Fikri dari tahun 2020, kelebihan penilaian proyek ini mencakup siswa memiliki kesempatan untuk mengeluarkan ide dan berkreasi. Nah, ini jelas karena di penilaian proyek ini jawabannya itu berupa analisis. Jadi, siswa itu bisa mengeluarkan idenya, pengetahuannya secara maksimal, kemudian berkreasi dengan itu. Lalu, mendidik siswa untuk mandiri dan tanggung jawab. Nah, ini kaitannya dengan bahwa penilaian proyek ini tidak dilakukan dalam satu waktu, tapi dikasih jangka waktu tertentu. Nah, ini siswa harus bisa memanajemen waktunya sendiri, kemudian mereka bekerja dalam kelompok, itu mereka harus bertanggung jawab terhadap tugasnya di dalam kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kreativitas siswa dan guru. Iya, jadi bukan hanya siswa, guru juga harus kreatif pada penilaian proyek ini. Karena suasana kelas yang dibangun guru untuk mendorong siswa berpikir kreatif itu sangat penting. Kemudian meringankan guru dalam memberikan materi pembelajaran. Nah, ini karena memang pada penilaian proyek materinya seharusnya sudah diberikan sebelumnya. Bila murid merasa ada yang kurang, murid bisa mencari sumber referensi lain tanpa dibatasi selama sumber itu bisa dipercaya. Kemudian melatih siswa dalam buat laporan tertulis. Iya, karena produk akhirnya adalah laporan tertulis, maka mereka akan berlatih bagaimana sistematikanya, bagaimana kepenulisannya, dan lain sebagainya. Kemudian dapat menilai keterampilan berpikir dan kreativitas siswa. Iya, karena penilaiannya bukan hanya ranah kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor. Jadi keterampilan berpikirnya selama proses itu diukur. Bagaimana kreativitas siswa itu juga diukur. Selanjutnya adalah kekurangan penilaian proyek. Nah, yang pertama, jika tugas berupa tugas kelompok, siswa yang kurang rasa tanggung jawabnya ini tidak akan ikut bekerja dalam menyelesaikan tugas kelompok. Ini bersesuaian dengan penyelesaian tugas didominasi oleh siswa yang lebih pandai. Di poin kedua, itu memang biasanya ketika berkelompok, siswa yang kurang itu akan merasa saya nggak perlu berkontribusi terlalu besar. Kemudian siswa yang pandai, dia ingin lebih mendominasi. Nah, bagaimana guru ini perlu menciptakan pembelajaran yang siswanya itu bertanggung jawab, tidak mengandalkan salah satu gitu. Guru bisa menekankan bahwa penilaiannya bukan hanya di produk akhir, tapi juga di proses, sehingga siswa lebih aware terhadap hal ini. Kemudian penyelesaian tugas, kemudian banyak menghabiskan waktu dalam proses belajar mengajarnya. Iya, karena tidak mungkin dilakukan di satu pertemuan. Kemudian tugas yang dihasilkan belum tentu hasil siswa sendiri, memiliki keterbatasan untuk mengawasi semua murid dalam satu waktu, di mana tugas proyek ini mungkin juga dilanjutkan di luar kelas. Kemudian tugas akan terasa berat jika setiap mata pelajaran memberikan tugas proyek, maka harus ada kolaborasi. Nah, ini bisa kita lihat di P5 pada kurikulum Merdeka, itu kan ada beberapa
materi pembelajaran yang kemudian digabung untuk menghasilkan suatu proyek tertentu di akhir semester. Begitu. Kemudian, menurut Rahman dan Nesria dalam buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran tahun 2019, dalam penilaian proyek itu ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kemampuan pengelolaan. Nah, maksudnya itu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, kemudian mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua yaitu relevansi. Relevansi ini adalah kesesuaian dengan mata pelajaran. Nah, dalam hal ini itu mempertimbangkan tahap pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pembelajaran. Kemudian keaslian. Maksudnya itu proyek yang dilakukan peserta didik itu harus merupakan hasil karyanya sendiri. Yang selanjutnya ada alat atau instrumen yang digunakan dalam penilaian proyek. Nah, berdasarkan sumber yang kami baca, menurut Rahman dan Nasria dalam buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran tahun 2019 halaman 79, pelaksanaan penilaian ini dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek atau checklist ataupun skala rentang atau rating scale. Jadi dalam penilaian proyek ini kita bisa menggunakan penilaian berupa daftar cek atau skala rentang. Kemudian kita bisa lihat contoh dari penilaian. Nah, kemudian untuk skornya di sini tepat, 2 itu cukup tepat, kemudian 3 tepat, dan 4 sangat tepat. Kemudian untuk penilaiannya di sini dari skor yang diperoleh, ini kemudian kita bisa lihat ke slide berikutnya. Skor per skor maksimal dikalikan dengan jumlah seluruhnya. Daftar cek. Di sini kemudian kita lihat penilaiannya dengan total cek maksimal, kemudian dikalikan dengan jumlah keseluruhan yang dipresentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.